Akhirnya saya ditangkap di situ. Saya coba buang pisau saya ke dalam tumpukan beras-beras. Ternyata data-data firman tentang pembelaan iman itu memang ada di Alkitab. Asal kita uji hati. Jangan sampai kita melakukannya dengan kepahitan. Bahaya sekali. Saya paling marah kalau bilang omong agama. Dari belum bertobat itu mau mati-mati, Pak. Saya mau mati pun mati. Lu mau bacok-bacokan. Berhadapan pun saya layani kau. Kalau sudah urusan agama, tapi kan kita sudah dalam Tuhan sekarang. Selamat siang God Lovers. Shalom, salam sehat. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show. Bersama saya, Pendeta Martin Harefah. Saat ini Diaspora TV kedatangan seorang narasumber yang istimewa. Seorang yang memiliki latar belakang kehidupan yang keras dari dunia premanisme. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan beliau diselamatkan. Bahkan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Shalom, selamat siang Bung Mel Atok, salam sehat. Shalom Pak Martin Harefah dan semua pemirsa Diaspora TV, shalom. Saya sapa dengan panggilan Bung, gimana, nggak keberatan? Nggak ada masalah, Pak. Baik. Apa kabar Bung Atok, Bung Mel? Puji Tuhan, Tuhan baik Pak dalam suasana PPKM, tapi pelayanan tetap bersemangat, Tuhan baik. Amin. Tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Ya. Amin. Baik. Bung Mel, kita akan mulai talk show ini dengan berdoa. Mari kita sehati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, anugerah keselamatan, dan juga pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami ada di dalam masa-masa PPKM, tapi anugerah Tuhan selalu cukup bagi kami. Amin. Bapa, kami menyerahkan pembicaraan kami dengan hamba-Mu, Bung Mel. Tuhan mengurapi, menolong kami, sehingga melalui perbincangan ini nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang diberkati lewat kesaksian hidup hamba-Mu, Bung Mel Atok. Tuhan memimpin pertemuan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat like video ini dan Anda juga boleh memberikan komen atau memberikan usulan-usulan. Bung Mel, Iya, Pak. bisa cerita sedikit latar belakang Anda? Silakan, Bung Mel. Ya, Pak Martin dan semua kawan-kawan pemirsa Diaspora TV. Saya lahir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Januari 1981 dari satu keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin dan juga dalam persoalan iman juga sangat parah lah, saya boleh kategorikan demikian, karena papa saya Katolik, mama saya Protestan. Di NTT namanya GEMIT, Gereja Masehi Injili di Timor. Ya. Dan kedua orang tua saya ini juga bukan Katolik lalu Katolik yang sungguh-sungguh atau GEMIT yang sungguh-sungguh, tidak juga. Mereka sudah miskin, jauh dari Tuhan, jarang gereja, terikat dengan berbagai dosa, penipuan, suka main judi, panggil arwah kayak gitu, panggil setan, main jalangkung, minta-minta angka, dan memang itu satu keluarga yang luar biasa. Tuhan izinkan saya ada di situ, bahkan dilahirkan dari pasangan suami istri seperti itu, begitu, yaitu papa dan mama saya. Dan saya di Kota Kupang, di satu lingkungan yang khusus orang Kupang sangat tahu, kelurahan itu namanya Oepura.
Ini tempat yang tingkat kriminalnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Di sini tentara dipukulin, polisi dipukulin, rumah ibadah agama lain dibakar. Dan saya bertumbuh di lingkungan seperti itu. Jadi kondisi keluarga yang imannya seperti itu tambah lingkungan yang dalam dunia remaja saya pada waktu itu, waduh, itu memang nakal sekali. Saya dari kecil-kecil itu sudah mencuri, terikat pornografi. SMP kelas 1 saya tusuk orang di depan gereja. Saya tikam orang sampai 10 tusukan. Sampai dia udah berteriak Tuhan Yesus saja saya tidak peduli. Dan berkali-kali saya tusuk orang, rampok orang. Aduh, kalau istilah Kupang bilang pajak, mungkin orang Jakarta istilahnya kompas, palak. Saya sudah ada dalam jaringan itu secara mengerikan. Terbiasa tawuran perang kampung, bacok-bacokan, lalu suka kalau di NTT suka pakai beceng rakitan sama bom ikan. Itu kami sering. Pokoknya udah hidupnya mungkin kebanyakan Indonesia Timur begitu ya. Kupang, Manado, Maluku, Papua, kami kulturnya kayak begitu. Jadi suka banget tuh tawuran-tawuran. Nah, saya bertumbuh di lingkungan seperti itu, Pak. Saya kurang lebih 8 kali ditangkap polisi dan ya itu tidak pernah bertobat. Kalau di tahanan ya munafik lah biasa. Sepreman-premannya kita kalau sudah berurusan sama hukum ciut juga kan gitu. Jadi ya agak muna-muna dikit lah. Tapi kalau udah bebas wah sombong banget. Kira-kira gitu Pak Martin. Oh. Jadi pengalaman masuk penjara berulang kali itu membuat Bung Mel jadi tambah keras ya? Tambah keras Pak. Tambah keras. Apalagi di dalam penjara ketemu sama orang-orang yang lebih senior, lebih ahli. Betul. Ilmunya jadi bertambah dong. Betul. Jadi lalu psikologi kita anak remaja. Memang saya tidak ditangkap dalam waktu yang lama-lama. Karena keluarga cepat pergi, lobi-lobi, kasih bebas. Karena saya harus sekolah kan, harus ujian segala macam. Saya udah ditangkap dari SMP Pak. Dari SMP itu saya udah pertama kali koran surat kabar Pos Kupang muncul pertama kali itu wajah saya udah di situ lagi jam sekolah merokok, jadi dipotret lah. Saya nggak tahu, tiba-tiba heboh di sekolah, waduh wajah saya gede lagi di depan halaman depan lagi isap rokok, anak kelas 1. Jadi memang sudah terbiasa masuk media sih. tapi kriminal lah gitu Pak. Iya. Nah kalau boleh tahu Papa bekerja di mana Bung Mel? Papa, Mama, apa aktivitas mereka? Papa tuh kerjanya ya namanya wira swasta tidak jelas lah. Beliau juga tidak tamat SD kan Pak. Papa saya kan dari kampung. Di NTT ini kalau kota Kupang ada lagi satu kampung namanya ada Kupang Soe Keva Atambua. Nah papa saya dari daerah sana. Bahkan lari ke Kupang aja dulu pakai naik kuda. Jadi tidak tamat SD Pak. Jadi memang latar belakang pendidikan beliau juga rendah sekali. Mama juga. Mama hanya tamat kelas 1 SMP aja. Tidak ada kerja Pak. Kami kadang bengkel, kadang kerja sofa-sofa bekas, kadang kita bertani, kadang kita bangunan, segala macam. Saya juga ikut kerja. Jadi saya tahu. Ya. Iya. Dari situasi yang seperti itulah Bung Mel bertumbuh ya. Betul Pak. Kalau boleh tahu Bung Mel ini berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara, sebenarnya 6 tapi 2 meninggal. Jadi tinggal 4 cowok semua. Nah, Bung Mel anak ke? Bontot, yang bungsu. Oh, yang bungsu. Iya. Tapi pendidikan jalan terus ya? Jalan terus. Saya itu Pak, memang nakalnya bukan main. Tapi di SD itu saya dapat beasiswa Pak.
Oh, wah berarti Bung Mel ini pintar dong. Saya 18 tahun tuh ranking 1 12 kali, Pak. Wow, luar Ranking biasa. 2 5 kali, ranking 3 1 kali. Kalau ranking 2 dipukulin, Pak, sama papa saya. Karena papa saya bilang, saya ini sudah bodoh, kata papa saya. Saya ini bodoh, saya tidak tamat SD. Jadi anak-anak kalau berani, sekolahnya tidak beres, habis kau. Jadi saya tuh ranking 2 aja disiksa, Pak. Wah, Jadi ya namanya nakal ya, mau nggak mau paksa diri aja. Karena pintar amat juga nggak juga, tapi takut disiksa ini. Gitu. iya, Jadi iya. SD, SMP, sampai SMA saya ranking terus. Jadi nggak pernah tinggal kelas, walaupun nakal, preman tapi naik kelas terus. Dan Lomba dapat beasiswa, lomba beasiswa, lomba bidang studi lagi. Iya, iya, iya. Tuhan baik. Lalu lanjutkan kuliah di mana, Bung Mel? Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di jurusan? Teologi ya. Oh. Kan saya bertobat SMA, Pak. Memang SMA dari saya hancurnya tuh di masa remaja itu. Oke. Nah, oke. Sebelum dijelaskan tentang kuliah. Nah, Ya. apa yang terjadi atau apa titik balik sehingga kemudian Anda berbalik dari kehidupan yang lama? Ya, Benarkah Anda ditarik kembali oleh Tuhan melalui seorang hambanya yang juga mantan kriminal? betul, Ya, benar silakan, demikian. Pak Mel. Jadi saya kena tangkap terakhir itu, saya bebas tanggal 13 Januari 1999. Saya kasus penusukan, lalu saya kan memang sudah buron juga. Sudah buronan, jadi dikejar-kejar, tapi akhirnya dapat juga. Ada di semacam kompleks pertokoan di wilayah saya, namanya Toko Glory Oepura. Itu untuk kampung kami cukup terkenal. Akhirnya saya ditangkap di situ. Saya coba buang pisau saya ke dalam tumpukan beras-beras, tapi akhirnya ditangkap juga saya. Setelah saya bebas itu, saya bebas bulan Januari ya. 13 Januari itu yang ditangkap terakhir. 13 Januari 1999, saya udah komitmen tuh waktu di sel. Saya sampai berdoa, berlutut, pengen bertobat. Tapi tidak tahu mau bertobat nih bagaimana, saya juga bingung. Tapi sentuhan-sentuhan atau panggilan-panggilan untuk bertobat itu sudah ada. Dan yang paling saya terasa tuh yang ditangkap terakhir itu. Jadi akhirnya saya berdoa, saya tidak ngerti itu doa benar, doa tidak benar, saya tidak tahu. Pokoknya saya minta saya mau bertobat. Tapi waktu bebas, bulan Februari belum ada tanda-tanda. Maret, April masih tambah nakal gitu lah. Bulan Mei itulah. Bulan Mei itu teman saya ini yang mantan preman baru kasus. Mereka dibayar untuk bunuh orang. Lalu mereka coba membunuh tapi tidak meninggal, tapi akhirnya ditangkap. Ada dokter selingkuh sama istrinya Aure. Lalu Aure ini bayar teman-teman saya bunuh. Oh. Mereka mau bunuh, tapi akhirnya tidak jadi mati begitu, artinya hancur-hancuran juga. Lalu singkat cerita teman saya di penjara, dia bertobat, Pak. Dia bertobat di penjara, itu yang membuat saya semakin rindu bertobat. Hanya namanya gengsi-gengsian anak nakal. Kadang-kadang kita baru mau ke gereja satu kali, sesama teman yang nakal-nakal ini preman-preman udah ejek. Wah, nabi palsu lo, kayak gitu. Sok suci lo. Udah nakal-nakal aja kali. Kayak gitu. Jadi akhirnya masih malu-malu gitu. Tiba-tiba teman-teman saya yang salah satunya yang bebas dari penjara dan bertobat ini, dia juga preman, nakal banget itu. Dia menginjil ke jalan-jalan, Pak. Wow. Wow, itu keren banget. Ketemu anak-anak di mana khotbah, ketemu anak-anak kumpul di mana khotbah. Jadi mereka itu waktu itu tahun 99 itu, mereka tuh itu saya lihat Roh Kudus bekerja luar biasa di kota kami.
Angkatan itu tuh bertobat semua dan kebanyakan umuran saya itu semua jadi pendeta hari itu. Di sinode berbeda-beda. Iya Pak. Salah satunya saya. Jadi mereka tuh ketemu anak-anak di mana mereka injili orang sampai nangis-nangis di situ Pak. Ditambah Roh Kudus di situ. Saya salah satunya, saya lagi ngerokok, saya duduk paling belakang lihat dia lagi khotbah akhir zaman pula. Keren itu. Tapi mereka nggak sekolah teologi ya, tapi waduh kemampuannya, semangatnya, saya bilang wah kok bisa begini orang-orang ini, padahal saya tahu lah mereka kan, kita teman semua dulu. Iya. Semua dengar tapi ada yang respon, ada yang ejek. Lalu tinggal saya sendiri Pak. Semua tuh pulang tinggalkan mereka, tinggal saya sendiri sama dua penginjil ini. Salah satunya yang mantan narapidana. Lalu mereka panggil saya, mereka tanya saya, mereka lihat saya masih stay di situ. Mereka panggil saya, langsung saya yang buka suara dahulu. Saya mau ikut kalian. Tapi saya udah gak tahan mau nangis, tapi masih gengsi. Nah itu kan kompleks Oepura itu dikenal dengan air Oepura. Bahasa Timor, bahasa NTT kalau Oe itu air. Oh. Oepura, Oeba, Oesao, Oesapa, Oeba kayak gitu. Nah akhirnya Pak, saya tidak tahan air mata, saya masuk berenang dalam air malam-malam ini. Mereka penginjilan tuh dari sore sampai gelap Pak. Hanya dapat saya saja. Sekitar 30-an anak tuh bubar, cuma saya yang mereka dapat. Maka saya menangis sejadi-jadinya Pak. Saya menangis gila-gilaan di dalam air tuh. Saya menangis sedih yang saya belum pernah rasa kesedihan seperti itu. Lalu saya keluar dari air. Saya bilang, besok tolong jemput saya, kita sama-sama pergi. Lalu pulang saya masih pengen nangis lagi. Pulang saya kasih tahu mama saya, mama, saya kayaknya harus bertobat, saya mau bertobat. Mama saya sudah tidak terlalu percaya karena sudah ratusan kali saya bilang mau bertobat tapi nggak bertobat kan. Jadi mas saya bilang terserahlah, kalau bertobat syukur, kalau tidak ya sudahlah gitu. Udah capek mama saya dengan janji-janji saya. Iya. Saya memahami waktu itu beliau memang kurang percaya. Akhirnya saya pergi ke sebelah rumah, ada pohon jambu ya, guava, jambu biji itu. Iya. Wah di situ saya menangis lagi Pak. Itu 4-5 jam tuh hanya minta ampun dosa. Itu betul-betul saya rasa di jamaah Tuhan itu titik balik yang kenangan rohani yang tidak bisa saya lupa. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ya Pak. Mutlak Pak, mutlak pasti itu. Iya. Saya mengaku dosa-dosa saya tikam, tiba-tiba itu dosa tuh kayak dibukakan semua Pak. Terus jadi itu berjam-jam tuh hanya pemberesan dosa aja sendirian sama Tuhan. Ingat tanpa apa ada yang saya bimbing nangis. Ya, Bung Mel? Tanpa ada yang bimbing saat itu ya? Tidak ada. Wow, itu bimbingan langsung dari Roh Kudus tuh Pak. Iya. Itu saya menangis sejadi-jadinya berjam-jam. Saya tahu itu 4-5 jam ada tuh. Sedih luar biasa. Tapi setelah itu plong luar biasa. Saya dilawat betul-betul, dijamah betul-betul oleh Tuhan. Yeah. Seperti itu Pak. Dan itu akhirnya besok saya mulai ikut persekutuan doa. Di mana ketua persekutuan doanya waktu itu anak umur 7 tahun. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Pengkhotbah luar biasa. Jadi di persekutuan doanya itulah berkumpul mantan-mantan preman yang bertobat. Salah satunya saya. Dipimpin oleh anak kecil 7 tahun. Betul. Itu ketua kami. Persekutuan kami namanya. Dan Bung Mel tetap rendah hati dan mau dipimpin oleh anak-anak. Mau Pak. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Tuhan baik. Iya. Saya kalau pergi ke gereja-gereja besar minder saya. Jadi pas mungkin nggak tahu lah psikologi kita dari nakal kayak rasa tidak layak tapi betul-betul mau dekat Tuhan gitu loh. Tapi kalau kumpul dengan gereja-gereja pendeta-pendeta yang sudah ada nama di Kupang tuh saya malu.
Lebih nyaman sama mereka ini gitu lah. Apalagi teman-teman preman juga yang bertobat berkumpul bersama di situ. Betul. Nangis sama-sama di situ. Ini penjahat semua nih pada ngumpul, nangis semua. Dan semua diubahkan Tuhan, Pak. Luar biasa. Kebanyakan jadi pendeta semua sekarang. Oh. Iya, begitu. Nah, Bu Mel, apa latar belakang sehingga Anda memutuskan menjadi pendeta dan melakukan pelayanan penginjilan? Tadinya preman, lalu pindah jadi pendeta. Apa latar belakang keputusan itu? Kan banyak pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan. Ya, jadi begini Pak Martin, bahwa memang dari kecil itu kan di sekolah juga suruh diajarin bikin cita-cita gitu. Jadi saya tuh punya cita-cita, kalau tidak salah ada 5. Saya pengen jadi presiden, menteri, gubernur, dosen, pendeta. Oh. Waktu masih kecil nih Pak. Ya. Waktu belum nakal, masih 7-8 tahun gitu kan Pak. Saya ingat, saya udah tulis cita-cita saya tuh 5. Kalau dosen, pokoknya kayak guru gitu, dosen, pendeta salah satunya. Presiden malah. Akhirnya, tapi itu saya juga pikir masih kecil kan, namanya pengen cita-cita yang hebat-hebat gitu loh. Tapi terlepas dari itu, faktor yang paling membuat saya kemudian memutuskan jadi seorang pendeta adalah memang waktu bertobat itu Pak. Itu seperti, ya saya yakin itu Tuhan yang taruh di hati Pak. Tuhan yang menaruh di hati saya untuk saya harus sekolah teologi, jadi pendeta. Bahkan ada pendeta juga yang tidak usah. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, oh enggak, saya tetap pendeta. Kan tahulah teman-teman pendeta karismatik bilang, udah santai aja, kerja dulu PNS. Toh kalau di gereja karismatik kan kamu bisa jadi pendeta. Kayak di GBI, di GSIA kan PNS juga pendeta. Iya. Non teologi juga pendeta. Tapi saya bilang tidak, saya ini mau total full. Bukan part time. Saya mau full time. Akhirnya dari situlah, tapi ini masalah sekarang Pak, mau sekolah pendeta tapi uangnya tidak ada. Lalu saya berdoa, berpuasa, bergumul, minta petunjuk Tuhan. Waktu itu kan abis itu kan saya sudah penginjilan itu Pak. 6 bulan setelah bertobat itu saya sudah khotbah di desa-desa. Wow. Karena hamba-hamba Tuhan yang dapat karunia, saya kan mau ikut pelayanan saja, katanya mau KPI, istilah kami KPI, kebaktian penyegaran iman. Oh. Itu sama KKR gitu loh. Iya, iya. Jadi hamba-hamba Tuhan tuh berdoa, yang diberikan karunia-karunia khusus ini, kan itu gabungan beberapa persekutuan doa yang kami tidak saling kenal. 3 hamba Tuhan dapat penglihatan bahwa Tuhan mau Mel Atok yang khotbah. Akhirnya dari situlah pemicu saya mulai jadi pengkhotbah. Belum sekolah teologi, saya udah KKR keliling. Tapi ya saya jujur aja, saya khotbah pakai khotbah pendeta yang saya dengar. Karena saya lihat Tuhan kasih kemampuan kalau dengar khotbah orang tuh saya mudah menghafal. Nah khotbah itulah yang saya pakai. Lalu saya kembangkan versi saya, ditambahilah dengan kesaksian-kesaksian saya. Justru itu saya lihat Tuhan lawat banyak orang, pertobatan gila-gilaan. Kalau saya KKR. Saya KKR di jalan-jalan, di gang-gang, di desa-desa. Iya. Kayak begitu. Maka supaya mempermantap kemampuan untuk melayani Tuhan harus sekolah. Gitu loh Pak. Maka bingung ini mau sekolah gimana, tiba-tiba ada orang dari Jakarta, hamba Tuhan, orang Timor juga yang sudah stay puluhan tahun di Jakarta. Yeah. Mereka datang untuk merekrut anak-anak NTT yang pengen jadi pendeta, namun hidupnya, ekonominya susah gitu loh. Yeah. Mau disupport, mau disponsori. Berangkatlah saya.
Kumpulin duit keluarga, kumpulin semuanya, dapat 1.250.000. Naiklah kapal laut. Waktu itu saya ingat kapal Sirimau. Itu hampir 1 minggu baru masuk Jakarta. Kita keliling seluruh Republik Indonesia. Karena dari Kupang ke Larantuka, ujung pandang Semarang, naik ke Kalimantan turun Surabaya naik ke Sumatera, baru turun Jakarta. Wow. Jadi memang kalau hidup susah ya begitu. Haleluya. Tapi Tuhan kasih jalan-jalan dulu kan? Oh iya. Tuhan kasih tahu, dan mungkin nanti suatu saat kau keliling ini Indonesia untuk beritakan Injil kali. Iya. Kayak training gitu, Tuhan kasih training kan. Iya. Begitu Pak Martin. Akhirnya saya sekolah di sekolah yang disponsori itu. Iya. Begitu. Tapi sekolah di situ juga 1 semester sekolahnya tutup Pak. Wah, saya udah hampir ngamen di Jakarta, serius. Karena saya lihat tuh di Pulau Gadung kan orang ngamen lagu rohani. Walaupun suara saya sih miring-miring, tapi udahlah, daripada mati. Akhirnya dipindahin lah dari sekolah namanya STTB, itu di Kompleks Kelapa Gading sini, dekat Pak Yakob Nahuai, Gading Gria lah. Sekitar situ. Sekolah katanya disponsori oleh pengusaha tertentu, tapi satu dan lain hal yang saya kurang tahu pasti, lalu diumumin tutup, katanya keuangan bermasalah. Jadi kita juga bingung nih. Awalnya bilang mau disponsori, tahu-tahu bilang tidak ada. Iya. Saya tidak tahu itu gimana kerjasama antara pendiri sekolah dan pengusaha, itu saya tidak ngerti. Sampai hari ini saya juga tidak cari tahu. Lalu mereka pindahkanlah kami dari sekolah namanya STTB, Sekolah Tinggi Teologi Baraca, dari kata baroka, berkat. Lalu dipindahkanlah ke daerah Pondok Gede, Ujung Aspal, Iwan Fals lahir tuh, Kampung Asem. Ada namanya STTA, dari STTB turun ke STTA. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah. Nah, di situ saya sampai semester 6 saya praktek kerja lapangan di Kalimantan Barat. Sekolah kami mau dibakar. Karena mereka mengadakan pasca sekolah minggu, 40 anak yang hadir itu bukan Kristen. Pulang anak-anak itu ada yang nyanyi, Yesus itulah satu-satunya, bakar. Orang 40 anak bukan Kristen ikut pasca sekolah minggu langsung Yesus itulah. Kan orang-orang Bekasi sana kan tidak main-main itu mayoritas saudara-saudara kita yang Muslim. Ya jelas mereka tidak terima lah kayak gitu. Dikirain Kristenisasi. Sekolahnya ditutup, saya pindah lagi pulang dari Kalimantan, saya lanjut ke IAKJ, Institut Agama Kristen Jakarta, itu di Rawamangun. Disitulah saya berjuang sampai tuntas, sampai dapat gelar sarjana teologi. Begitu Pak. Wow, ini sekolah aja jalan-jalan ya? Itu karena ekonomi tadi tuh Pak, mau nggak mau. Kalau banyak duit sih, saya udah pergi, kan saya orang GSJA kan Pak. Kalau banyak duit ya mendingan saya di Sati Malang kayak di mana, atau I3 Batu Malang. Ini Malang aja yang ada, nggak ada batunya, nggak ada, cuma Malang doang. Tapi Bung Mel melihat itu sebagai proses pembentukan Tuhan atau sebagai apa menurut Bung Mel? Kalau awal belum mengerti Pak ya. Awal-awal namanya kita juga rohani, belum dewasa ya Pak. Walaupun cinta Tuhannya sungguh-sungguh. Walaupun tapi sudah KKR kemana-mana. Oh iya, tapi ini kadang-kadang antara khotbah dan fakta nih, kadang-kadang antara realita dan kebenaran harus diperjuangkan sebagai kebenaran yang menang. Tapi faktanya bahwa kadang-kadang saya kalah. Saya sempat pikiran, wah ini jangan-jangan saya nggak dipanggil nih. Tapi semakin berjalan waktu, saya semakin teguh. Oh, memang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Saya namanya agak lemah Pak ya, namanya kita ekonomi kayak begitu. Saya juga akhirnya melayani di banyak gereja, tapi sebagai tukang sapu Pak.
Salah satu gerejanya yang saya sebutkan saja sudah kayak orang tua saya. Gereja yang digembalakan oleh orang tuanya Kak Sari Simorangkir. Oh. Sari penyanyi ini loh, Ya, GPCC. Sari sama Semi Simorangkir artis itu kan kakak beradik. Ya. Nah, saya tinggal di gereja GBI Kemuliaannya Memulihkan Kelapa Gading, Tanah Merah, ujung Kelapa Gading itu. Ya. Tukang sapu saya di situ. Bahkan saya wisuda, Bapak Doli Simorangkir dan Ibu Inang, saya biasa bilang Inang Gembala, beliaulah yang berdua yang menjadi orang tua waktu saya wisuda. Wow. Begitu. Nah, setiap kali saya selesai sapu gereja, hari Minggu itu saya bisa ibadah 4 kali, Pak. Kan itu dekat sama Tiberias sama Pak Yakob kan. Iya. Jadi saya lihat tuh jadwal pendeta, dulu ada Yuda Malol, ada Aras Yahaan, ada pendeta Gilbert, segala macam. Jadi saya catat-catat khotbah gitu loh. Kan saya mahasiswa, jadi aduh enak. Rasa disitulah dengar banyak khotbah itu yang saya lihat, saya mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan tuh turut bekerja. Ya. Kamu akan dipakai, entah dipakai seperti apa, pokoknya kamu memang dipakai. Kayak gitu. Gitu Pak Martin. Iya. Wah, luar biasa ya. Di samping Bapak jadi pengerja di gereja, lalu kesempatan itu digunakan juga untuk belajar, menggali dari banyak hamba Tuhan. Betul. Yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Dan juga Bapak belajar memang secara akademis gitu ya. Betul. Nah, ini saling melengkapi semuanya. Betul. Nah, Bung Mel Atok, Anda cukup dikenal karena seringkali menanggapi dengan keras ceramah para ustadz mualaf yang menyerang kekristenan. Ya. Nah, bisa cerita mengenai hal ini? Apa yang membuat Bung Mel ini bersemangat untuk dalam tanda petik membela Injil yang artinya dijelek-jelekan oleh orang mantan Kristen ini. Nah, bisa cerita, silakan. Iya Pak, jadi memang secara jujur awalnya saya memang agak tersinggung ya. Sebagai orang Kristen, sebagai pendeta saya agak tersinggung. Tapi yang namanya saya juga belajar kan Pak, belajar dari banyak orang. Kebiasaan belajar itu sampai hari ini Pak. Dengan adanya YouTube ini puji Tuhan kita bisa belajar dari pendeta lain. Kalau saya tipenya, saya tidak pernah merasa ini. Jadi pokoknya inti saya belajar, ujung-ujungnya untuk kepentingan penginjilan kan begitu. Awalnya saya terganggu, saya tersinggung sebenarnya dengan video-video dari mualaf-mualaf tertentu yang notabene mantan pendeta. Saya tersinggungnya karena hinaan-hinaan, dan setelah ditonton memang hinaan itu tidak ada dasar, bahkan memang banyak kebohongan di sana. Saya mau menanggapi, tapi saya juga serba salah. Dari dulu saya sudah pengen tanggapi, tapi saya ini agak gaptek Pak. Saya kurang pintar bermain YouTube apa nih, saya tidak tahu. Jujur aja Pak. Makanya kadang-kadang mau Zoom, mau apapun saya masih raba-raba. Saya bukan punya tim yang kayak beberapa YouTuber, enggak. Saya sendiri-sendiri aja kadang-kadang. Paling-paling ada tim ya baca ayat kayak gitu. Iya. Tapi ya kita akan berusaha sampai lebih baik. Tapi sekarang ya kondisinya seperti itu. Tapi kemudian ada orang mau bantu Pak. Udah Pak Mel, saya coba curhat, mereka bilang udah kami punya kamera, punya ini, punya itu. Nanti kami edit segala macam. Maka dibantulah saya, gitu. Nah, itu terjadi karena saya sudah belajar Alkitab juga bahwa ternyata data-data firman tentang pembelaan iman itu memang ada di Alkitab, asal kita uji hati. Jangan sampai kita melakukannya dengan kepahitan. Jadi saya sudah mau melakukan lama, tapi saya lihat saya masih emosi bodoh-bodoh nih. Saya takut jangan sampai saya posting bukan jadi berkat, tapi justru tidak baik atau menjadi batu sandungan. Makanya
di waktu yang saya rasa udah mantap antara dasar-dasar firman Allah untuk melakukan pelayanan pembelaan iman seperti ini, dan juga saya uji hati supaya pun kalau saya marah, ya marah kudus lah, katakan begitu. Jangan marah yang kayak preman dulu. Kan saya ini dulu kalau belum bertobat omong agama tuh aduh itu bahaya sekali tuh. Itu bahaya sekali. Saya paling marah kalau bilang omong agama. Dari belum bertobat itu mau mati-mati, Pak. Saya mau mati pun mati. Lu mau bacok-bacokan berhadapan pun saya layani kau. Kalau sudah urusan agama. Tapi kan kita sudah dalam Tuhan sekarang. Saya mau dipimpin Roh Kudus, bukan roh agamawi kayak dulu. Iya. Jadi memang ada waktu, Pak. Itu tidak langsung, Pak. Saya bergumul betul-betul. Sampai akhirnya puji Tuhan terkendali. Tuhan kirim banyak penasehat berupa keluarga, jemaat, pendeta-pendeta senior. Baru saya lakukan, Pak. Begitu. Jadi memang saya melakukan itu karena saya lihat banyak dusta yang dilakukan oleh mu'alaf tertentu itu. Itu dusta, Pak. Tipu, omong ayat terbolak-balik. Ya kita nggak bisa gitu. Saya ini salah satu katakanlah salah satu tokoh teolog yang saya suka dalam pembelaan iman itu John Calvin. John Calvin bilang anjing saja akan menggonggong apabila tuannya diganggu. Itu anjing loh. Anjing akan menggonggong apabila tuannya diganggu. Masa kebenaran Tuhanku dipermainkan, dihina-hina lalu aku diam saja, padahal aku hamba Tuhan? Seolah-olah anjing lebih baik dari aku. Tambah lagi dukungan firman seperti dalam Galatia 1 ayat 10 itu. Paulus bilang bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia atau menyukakan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Tambah lagi dalam Kisah 18 itu saya lihat bagaimana Apolos melakukan pembelaan iman. Dan pelayanan pembelaan iman itulah yang membuat Apolos semakin berguna bagi jemaat. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 25, 26, 27 dan seterusnya. Jadi saya dengan dasar-dasar kitab suci itu saya punya semangat semakin terbakar. Bahkan saya selalu berdoa kalau melakukan tanggapan supaya Roh Kudus yang pimpin. Iya. Jadi dan saya akan terus melakukannya selama saya hidup. Iya, iya. Jadi maksudnya bukan hanya dikuasai emosi, tapi memang Roh Kudus yang menuntun. Betul. Nah, Pak Mel tadi menyampaikan latar belakang ayat-ayat firman Tuhan dan juga catatan dari Calvin tentang motivasi yang membangkitkan untuk berapologia. Ya, Pak. Sebagai apologet gitu ya. Iya, Pak. Nah, apakah Bung Mel juga waktu kuliah itu memang mengambil studi khusus sebagai apologet untuk bisa berapologia, membela kekristenan? Saya tidak ambil khusus, saya justru waktu itu ambilnya kepemimpinan ya. Oh. Fokus ke leadership di dalam teologi itu kan ada ya. Tapi ya mata kuliah teologi pada umumnya kita belajar termasuk apologia kan gitu. Iya. Nanti setelah di luar ini lihat fenomena media sosial itu yang membuat kami terpanggil untuk ini harus fight nih. Tidak bisa dibiarin supaya ya kita juga tidak bisa merubah hati orang, tapi bagaimanapun kita tidak bisa biarkan kebenaran Tuhan kita dipermainkan. Toh yang merubah orang kan Tuhan. Syukur-syukur kalau melalui pembelaan kami ada yang bertobat, kami juga tidak boleh mengklaim diri, oh saya lah yang menyelamatkan, oh sampai mati saya tetap hamba. Begitu. Ya, amin. Nah, Bung Mel, kami mencatat dalam 1-2 tahun ini paling tidak ada 7 video Anda menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mu'alaf Yahya Waloni. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Latar belakangnya. Kalau boleh cerita, Bung Mel, sehingga sedemikian pentingkah seorang Yahya Waloni untuk ditanggapi seperti itu? Ya, karena saya lihat ya seperti yang penjelasan tadi saya sebelumnya, saya memang sudah terganggu. Ya. Dan salah satunya
Ustadz Yahya Waloni ini. Hmm. Dan memang saya punya kerinduan yang besar untuk membuktikan kepada orang Islam bahwa Yahya ini penipu. Itu aja. Dan saya lihat berhasil, Pak, walaupun tidak semua. Kalau Islam yang kelas-kelas intelek, paham, Pak. Dan mereka sama sekali tidak dukung. Bahkan pernah dalam satu partai politik yang notabene mayoritas Islam, saya tidak sebut, itu ternyata dalam pidatonya salah satu ketua parpol atau petinggi parpol itu, dia kutip kalimat saya di YouTube itu, Pak. Oh. Di situ saya ketahuan, wah berhasil nih untuk Islam tertentu. Karena kita sangat mengasihi orang Islam. Ya. Dan saya bilang, Yahya ini berbahaya buat kalian orang Islam. Islam itu agama besar. Kami sangat menghargai orang Islam. Kami tidak mau bahas Al-Quran dalam khotbah kami. Ngapain? Gitu loh. Tapi kalau ada Ustadz Islam yang bicara Alkitab dan benar, oh kami hargai banget dia. Ya, tapi kalau yang model-model penipu kayak begini, ini harus bongkar. Saya ingat tuh firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 2. Tuhan puji jemaat di Efesus gara-gara jemaat itu mengecam dengan keras nabi-nabi palsu, penipu-penipu itu. Ngakunya rasul padahal bukan. Ya ini kan ngaku pendeta. Teman-teman saya dari Papua tuh telepon saya, sudah kasih tahu kebohongan dia semua. Jadi saya dengan beberapa teman YouTuber memang mati-matian mau tolong orang Islam sebenarnya. Kalau Kristen udah aman terkendali. Orang Islam ini saudara kita sebangsa juga. Saya tidak bicara hanya saya agama Kristen, saya orang Indonesia, Pak. Dan orang jenis Yahya ini berbahaya bagi keutuhan NKRI. Itu sih yang Pak, orang-orang jenis dia pas saya hantam, Pak. Tidak akan ada berhenti. Kecuali diomong benar, no comment. Jadi Pak Yahya di dalam pemberitaan dakwahnya itu sering menjelek-jelekan kekristenan. Itu masalah. Dan ini ditangkap oleh sebagian, dikonsumsi oleh sebagian besar saudara-saudara kita Islam yang abangan gitu ya. Tapi kalau di kalangan Islam santri, dia ditolak sebenarnya. Ya ditolak, tahu saya. Begitu. Jadi ya mau bantu juga yang Kristen. Dan lagian kan mereka juga manfaatkan Yahya ini sebagai ceramah-ceramah Yahya untuk pengembangan channel YouTube mereka juga, saya lihat ya. Beberapa channel YouTube yang itu saya lihat, wah dasar pandangan mereka tentang Islam saya lihat kurang kuat juga menurut saya. Makanya kasihan juga. Tapi ya itulah fenomenanya dan kita harus tetap membantah kalau memang menyindir Kristen. Jadi inilah misinya Bung Mel. Betul, Pak. Nah, Anda pernah menyatakan bahwa selain terdapat musuh dari luar, ada juga musuh dari dalam agama Kristen. Betul. Musuh dari dalam yang Anda maksud di sini adalah mereka yang memberitakan Injil berbeda. Bisa cerita mengenai maksud ini, Bung Mel? Ya, ini sudah merupakan realita ya Pak Martin, fakta di lapangan bahwa sesuai nubuatan firman Allah juga bahwa nabi palsu pasti muncul. Betul. Begitu. Dan saya lihat itu memang entah pendetanya yang ajar sesat, sadar atau tidak sadar, mereka tuh dikendalikan sebenarnya oleh pekerjaan setan, antikris, nabi palsu. Hanya kadang-kadang gengsi-gengsian manusia, sombong, mereka tidak mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan tuh menabrak firman Allah yang sejati. Ya di video saya juga banyak saya tanggapi, tapi biasanya kalau pendeta saya agak lebih ini ya. Namanya saya juga pernah merasa saya pernah ada di pandangan yang salah, Pak. Akibat mengikuti teman-teman pendeta yang lebih pintar, lebih mampu, akhirnya kita tertolong, Pak. Jadi saya juga tidak buru-buru bilang mereka tersesat yang gimana. Tapi bagaimanapun kita harus kasih ingat, ini doktrin yang kayak begini, ini bahaya, Pak. Coba kita bantu sedikit, kasih ingat gitu loh. Itu sering, dan itu menurut saya kalau tidak rendah hati memang mereka sudah punya potensi sebagai musuh dari dalam. Dan kalau tidak rendah hati dan tidak bertobat, aduh, itu akan semakin menjadi-jadi dan mereka akan menjadi penyesat yang terkenal.
Itu banyak Pak, mau ajaran macam-macam. Saya di channel saya ini banyak. Mau yang 3 jalan ke sorga lah, yang mau menolak doktrin Tritunggal lah. Ada lagi di gereja-gereja yang ajarkan Yesus hanya salah satu jalan lah. Ada jalan lain. Nah, ini kan fatal sekali. Ini doktrinal. Ini kan fondasi gereja. Iya, iya. Yang bedakan kita dengan agama lain atau sekte-sekte ini kan bukan moral. Kalau ngomong jangan bersinah di masjid juga bilang jangan bersinah. Jangan korupsi, di agama lain juga bilang jangan korupsi. Iya. Tapi waktu kita bilang Yesus itu Allah yang menjadi manusia, langsung beda Pak. Begitu. Nah, ini yang doktrin-doktrin. Jadi memang banyak Pak. Dan kami akan terus mengingatkan lah. Siapa tahu bisa mengalami kayak kami dulu Pak. Dulu juga salah. Pandangannya abal-abal. Lalu mendengar kawan-kawan pendeta, senior-senior pastor yang lebih pintar, kaget kita. Lalu coba perbandingan, catat, baca kembali, oh salah saya. Ya udah minta maaf aja, doktrin saya yang lama salah. Ini yang benar. Hamba Tuhan kan begitu. Buat apa pertahankan? Hanya gara-gara pegang jemaat dalam jumlah besar, lalu kita korbankan kebenaran. Atau alasan kasih atau perdamaian. Saya lihat banyak pendeta yang terlalu, main perasaan. Aduh, nanti damai persatuan. Kata siapa saya tegur mereka, lalu saya tidak sayang atau tidak mau bersatu. Emangnya ketika Tuhan Yesus bilang sama Petrus, hei iblis, itu langsung kamu artikan, wah hubungannya hancur nih. Ya tidak dong, memang sesat harus ditegur. Kau iblis Petrus. Iya. Paulus lagi tegur Petrus di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Karena hidup tidak sesuai Injil. Tegur di depan umum lagi. Itu jangan langsung diartikan hubungan jadi kacau. Tidak. Justru buat kita orang percaya yang mengaku pendeta itu tamparannya harus lebih keras. Supaya kaget gitu loh. Jangan enak-enak asal bunyi bicara. Tahu poin-poin sembarang. Mulai ngomong hanya demi subscriber atau penonton. Jangan begitulah. Kita nih junjung tinggi Injil yang sejati. Dan itu musuh dari dalam ini juga bahaya menurut saya Pak. Tapi ya semoga mereka bisa rendah hati. Dan itu faktanya banyak. Begitu Pak. Iya. Nah, menurut Bung Mel sendiri, penyimpangan yang mereka lakukan di dalam ajaran-ajaran mereka ini, apakah sekedar salah berguru, salah belajar begitu, atau memang ini rancangan iblis secara sistematis menggunakan orang-orang tertentu ini dari dalam? Ya, jadi kalau dilihat dari sudut nubuatan-nubuatan yang sudah ada di Alkitab, bahwa akan muncul banyak nabi palsu dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya, dalam pokoknya surat-surat terlalu banyak, apalagi tulisan Paulus itu banyak banget. Ya. Dari sudut itu maka saya percaya ini terorganisir. Setan di balik semua ini, Pak. Tapi kalau dari sudut pengajar-pengajarnya sendiri, dari sudut mereka yang namanya terbatas toh Pak, ya bisa ada faktor itu, salah berguru, sok pintar, sok mau karang-karang teologi sendiri, sok mengkritisi bapak-bapak gereja. Kita nih anak kemarin Pak, mereka itu pemikir-pemikir luar biasa. Aduh, saya lihat kalau bapak-bapak pendeta bilang, saya nggak mau ikut-ikutan para teolog, saya mau bikin sendiri. Bikin sendiri, bikin apa? Hati-hati loh. Yang saya lihat kadang-kadang mulai sekolah tinggi, sombong, kayak mau bikin produk sendiri gitu loh Pak. Teologi aja sendiri. Aduh, jangan begitu. Syukur-syukur kalau bikinnya benar. Tapi faktanya salah paling banyak. Betul. Yesus mati 2 kali. Ajaran apa itu? Kayak bikin sok jadi pengajar hebat gitu loh Pak. Itu yang saya sering mohon, tolong rendah hati Pak, bertobat, Bapak salah nih. Saya masih mahasiswa, Bapak udah pendeta, dan dulu khotbah Bapak bagus, sekarang miring nih, gimana nih Pak, tolong dong. Nah, kalau orang udah punya nama besar, tambah lagi yang dipimpin juga minta maaf, teologianya juga abal-abal, kasih semangat dia lagi, maka semakin berpegang teguh di dalam doktrin yang sesat. Begitu Pak. Jadi saya pikir dua-dua Pak, baik terorganisir maupun mungkin salah berguru. Tapi yang salah berguru ini bagian dari terorganisir tadi Pak. Begitu. Saya pikir dua-dua ada. Yang sombong itu ya. Sombong. Sombong itu bahaya. Itu setan kan, sombong itu dosanya setan itu. Iya, iya. Padahal
ajaran dari bapak-bapak gereja itu sudah teruji berabad-abad gitu ya. Ya Sudah ampun. melewati proses. Itu luar biasa banget. Kok bisa ada zaman sekarang yang sok-sokan mau produk baru? Ya ampun, kasihan. Itu saya lihat musuh-musuh dari dalam ini juga lebih bahaya. Saya lihat yang lebih bahaya justru yang dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini pertanyaan candaan nih, Bung Mel. Ya. Hampir setiap minggu, Bung Mel ini mengeluarkan satu video di YouTube. Ya, Sebenarnya Anda ini pendeta atau YouTuber? Kalau pendeta kan sudah pasti, Pak ya. Ya, Kalau ya. persoalan YouTube ini kan tiap kali ganti handphone tuh kan ada channel YouTube, Pak. Ada YouTube-nya kan. Jadi saya tuh main lihat handphone sebenarnya. Maka saya posting lah. Kalau nggak salah YouTube saya yang atas nama Mel Atok, YouTube saya itu ada tambah yang channel saya sekarang tuh ada 5 kayaknya. Yang 4 nih asal-asal buat, Pak. Ganti handphone bikin. Saya kan punya handphone 2. Dua-duanya tuh ada channel. Tapi tidak yang monetisasi apa tuh enggak ada. Saya tidak ngerti. Nanti faktor pengalaman Yahya itulah baru teman-teman saya. Karena saya tanggapi pertama, dalam 1 minggu subscriber naik 50.000, Pak. Wow. Nah disitulah tim yang bantu saya bilang, Pak, kami bikin lebih resmi aja. Terserah lah, gitu. Jadi saya ini tidak tahu. Teman-teman saya punya tim, mereka yang kelola. Belum berapa bulan sudah 100.000. Padahal video baru 5 atau 6. Nah disitulah saya mulai, oh ya sudah. Teman-teman yang lebih paham di hal itu, mereka tahu kemampuan saya dalam bermain YouTube ini asal-asalan. Maka mereka yang mengerti bantu kelola gitu. YouTube saya yang lain tuh ada yang subscriber 11.000, berapa ribu, saya tidak pakai semua, Pak. Saya udah lupa paspornya, mau kasih ke orang juga sudah enggak. Betul, Pak. Jadi biarin aja begitu. Jadi motivasi sebenarnya jadi YouTuber tidak ada. Hanya karena jujur aja, Pak, saya ini ya katakanlah kayak kita punya jaringan lah. YouTuber apologet, pembela iman di YouTube ini kami punya jaringan. Nah di situ kami berkumpul untuk memang ayo kita berjuang gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari perjuangan, bukan sekedar bukan. Gitu, Pak. Jadi ya kalau sekarang mau bilang YouTuber ya sudah YouTuber, faktanya begitu. Tapi YouTuber memang untuk Injil, Pak. Begitu, sesuai panggilan. Iya, baik. Nah, Bung Mel, bagaimana Anda menilai pergaulan anak muda gereja dewasa ini? Khususnya dibanding dengan generasi Anda dulu. Tantangan apa yang paling serius yang dihadapi mereka sekarang? Dan apa peran gereja dalam hal ini? Nah, sebelum dijawab, kita akan dengarkan pesan berikut ini terlebih dahulu. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bung Mel Atok. Bagaimana Anda menilai pergaulan anak muda gereja dewasa ini, khususnya dibandingkan dengan generasi Anda? Dan tantangan apa yang paling serius yang mereka hadapi hari-hari ini? Dan apa peran gereja dalam hal ini? Silakan, Bung Mel. Kalau saya bandingkan antara zaman saya dan zaman sekarang ya. Kalau dulu zaman saya mungkin karena belum banyaknya polisi. Kalau
Misalnya di daerah saya Pak ya, Ya. pos polisi itu masih kurang waktu itu, jadi kita masih nakal sembarang, bakar lah, bikin tawuran segala macam. Kalau sekarang ini polisi sudah banyak dan kelihatannya pemahaman orang tentang hukum semakin bagus. Kelihatannya sekarang begitu. Jadi kalaupun mereka bikin kejahatan itu mainnya agak lebih rapi saya lihat. Kalau kita dulu sembarangan aja pokoknya hantam. Sekarang enggak, orang mainnya lebih rapi dan saya lihat mungkin salah satu dengan kecanggihan teknologi internet, media sosial ini, saya pikir di situ banyak orang jahat, ya. Kayak prostitusi online juga ada, orang bisa jual diri dan banyak anak-anak muda kita yang bahkan SMA, SMP yang sudah karena kebutuhan ekonomi mau gaya, mau kelihatan pakai barang-barang branded ya imbangi om-om. Itu bahkan di kota Kupang saya yang kecil aja problema seperti itu ada. Apatah lagi kalau kayak di Jakarta, Surabaya, waduh, itu jangan ditanya lagi itu. Nah, seperti itu sih, saya pikir media ini luar biasa ya. Baik mau prostitusinya, narkobanya, segala macam. Nah, peran gereja ya memang kita harus melihat ini sebagai satu cara Tuhan merangsang gereja. Cara Tuhan merangsang gereja untuk melihat bahwa kamu ada di zaman seperti ini. Kalau setan pakai kecanggihan teknologi untuk menyebarkan visi misi setan untuk menjebak, menjatuhkan, menghancurkan orang, maka kita juga harus pakai media sosial untuk memberitakan Injil. Dan kalau gereja-gereja yang sudah kategori mapan, saya pikir harus berani menabur, siapkan budget khusus dan lain sebagainya. Saya ingat saya di Jakarta dulu kayak saya juga sempat gabung di GBI Basilea. Situ ada program tuh. Program pelayanan namanya Sport Ministry misalnya Pak ya. Jangkau orang lewat futsal, jangkau orang lewat biliar. Jadi udah ada budgetnya gitu loh, lu dikasih uang. Lu pergi injili orang di biliar-biliar. Pergi yang kau lihat bingung-bingung di situ, ajak main, kasih minuman, makan, ajak gereja. Dan itu dampaknya luar biasa. Jadi saya pikir gereja harus jemput bola, Pak. Gereja nggak bisa duduk nonton kecanggihan lalu kita tergilas zaman. Nggak bisa. Kita harus berlomba, Pak. Itu wajib, kata penulis Ibrani, itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saya pikir gereja nggak boleh apatis Pak ya. Harus betul-betul tangkap peluang. Begitu Pak. Makasih Bung Mel. Nah, kita sekarang bicara sedikit tentang NTT, kampung halaman Bung Mel. Siap. Kami dengar bahwa seperti halnya Papua, ada beberapa kampung di NTT yang sekarang penduduknya jadi mualaf. Benar nggak demikian? Apa penyebabnya? Apa sekedar kemiskinan atau ada sebab lain? Dalam hal ini di mana peran gereja, khususnya gereja di NTT? Ya Pak, jadi itu benar bahwa ada beberapa titik ya, tidak banyak tapi jelas itu menjadi pukulan yang keras bagi kami di NTT yang notabene kantong Kristen. Ya. Jadi ada beberapa titik, ada di OEK, di Bone Ana, ada di daerah Amnuban. Itu sampai ada rumah Quran, segala macam. Bahkan ada satu yang hanya orang yang sudah mualaf saja yang dapat mereka buat kayak air, penampungan air lalu pasang ledeng-ledeng begitu. Itu dialirkan hanya ke rumahnya orang agama mereka. Yang masih Kristen nggak dapat. Susah. Jadi itu akan memancing orang supaya aman masuk lah gitu. Iya. Cemburu. Nah, jadi cemburu kan. Jadi singkat cerita Pak, memang itu ada faktanya betul dan saya sendiri sudah melakukan KKR ke daerah-daerah tersebut. Nah, penyebabnya apakah hanya miskin? Miskin pasti salah satu faktor. Iya. Tapi faktor lain Pak, ialah bahwa kurangnya tenaga penginjil di sana Pak. Sinode yang besar
di NTT. Kalau saya kan kategori sinode kecil. Itu kayak 1:100 kali. Kalau antara organisasi saya dengan gereja tua, gereja raksasa di NTT, misalnya Gemit. Iya. Fenomena kurang tenaga penginjil ini, kalau di desa itu 70 gereja bisa hanya 5 pendeta. Di kota Kupang, satu gereja bisa 3-4 pendeta. Nah ini yang, tapi kita kan di luar sistem Pak. Kita hanya sebatas, ya katakanlah tubuh Kristus, tapi cuma kasih tahu dari luar. Coba kalau kita di dalam, saya udah rubah itu. Tapi ini kita di luar, kita juga anak kemarin, pemain baru. Jadi memang tenaga penginjil Pak. Jadi ada gereja itu, saya kemarin baru pulang dari satu daerah namanya Kuam Fatu. Di daerah Basmuti, ada pengusaha dari Jakarta yang Tuhan berkati. Dia bangun gereja, dia tabur itu mungkin berapa miliar. Jadi peresmian gereja-gereja itu saya yang khotbah. Itulah ketua klasis atau ketua wilayahnya berbagi fakta yang tadi saya bilang. Yeah. Di sini 70 gereja cuma berapa pendeta saja, enggak sampai 10 pendeta. Nah ada gereja yang, jadi ini pendeta bagi tugas itu, apalagi daerahnya Pak, infrastrukturnya hancur banget Pak. Kami pergi itu masuk kali, untung nggak musim hujan, kalau tidak nggak bisa lewat. Jadi tanah yang aduh kita bisa celaka kalau tidak jago mengemudi. Saya bawa istri saya, nanti ini karena lagi PPKM, saya udah target bantu gereja lagi Pak. Biar kita kecil, tapi saya ngomong sama jemaat, tabur, kita bantu orang. Di sana tuh mereka kolektenya cuma 50.000 satu bulan, kasihan. Ayo kita tabur. Dan puji Tuhan terakhir saya lihat sudah jemaat menabur sudah 42 juta. Saya lihat kita bawa semua. Harus kita bawa ke kampung-kampung. Kita yang di kota jangan, sudahlah kita Tuhan berkati, cuman jangan tutup mata gitu. Makanya saya sengaja posting di media-media sosial supaya kalau bisa merangsang itu gereja-gereja besar yang notabene mungkin tabungan mereka tuh miliaran rupiah. Buat apa simpan uang banyak-banyak? Ayolah kita utus pendeta di sana, fasilitasi hamba Allah. Saya untungnya saya cuma pendeta dengan satu gereja lokal yang jemaat mungkin ya belum banyak lah. Jadi andai kata saya pemimpin sinode, udah saya gempur gila-gilaan. Teladani aja Jokowi, Pak Presiden kita. Bapak Jokowi hantam langsung Papua, NTT. Itu baru keadilan. Saya lihat tidak adil. Kenapa pendeta-pendeta pada rame-rame di satu gereja besar di kota, sedangkan gereja kecil di sana setengah mati. Untung ada hati-hati pengusaha-pengusaha dan pendeta-pendeta yang memang punya hati. Kalau tidak, wah bahaya Pak. Jadi mereka tuh kurang dengar firman juga Pak. Ekonominya udah parah, firmannya juga 3 bulan 1 kali baru pendeta datang. Mau khotbah apa, mau jelaskan apa tentang keselamatan bikin tanya jawab apa Iya. Makanya kalau saya ke kampung itu saya buat tanya jawab supaya pertanyaan apapun kita jawab sesederhana mungkin tapi sesuai firman yang benar. Gitu sih Pak saya lihat. Jadi bukan hanya ekonomi, tenaga penginjilnya. Betul. Dan infrastrukturnya. Dan arenanya sulit. Iya. Nah, Bung Melatok, menurut Anda apa tantangan gereja di Indonesia ke depan? Tantangan gereja di Indonesia bahkan menurut saya di seluruh dunia Pak ya. Iya. Tidak bisa lepas dari apa yang sudah difirmankan ya. Bahwa ada 3 fenomena besar yang pasti terjadi menjelang Tuhan mau kembali. Yang pertama adalah kebejatan moral. Itu sudah pasti, banyak ayatnya. Misalnya dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, Paulus mulai dengan kalimat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir keadaan akan semakin sukar. Dan setelah dia masuk ayat 2 dan seterusnya, ketahuan di sana yang dimaksud sukar adalah moral kebanyakan manusia itu semakin bejat. Nah itu tantangan kita. Lalu tak terhindarkan bahwa adanya penganiayaan gereja Pak. Gereja bisa dianiaya, itu sudah nubuatan Tuhan. Dan yang ketiga sudah pasti adalah penyesat. Nah untuk menghadapi ini, ya gereja harus semakin beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus.
Iya. Karena Tuhan Yesus bilang, waktu aku datang nanti adakah ku dapati iman di bumi? Dalam Lukas 18 ayat 8 itu. Adakah ku dapati iman di bumi? Yang kedua ya, gereja tidak boleh serupa dengan dunia, Pak. Iya. Saya lihat kadang-kadang ada gereja yang mungkin mau berkontekstual, akhirnya kebablasan. Harusnya gereja mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi gereja. Saya ini kan mantan, seperti kesaksian mantan anak nakal. Jadi saya lihat sekarang pendeta-pendeta mau jangkau orang, ikut bertato. Padahal pendetanya udah jadi pendeta. Kalau dia mantan orang preman lalu bertato, ya sudahlah. Itu kita mengerti. Ini pendeta-pendeta juga mau bertato, saya bingung. Pasang tato ya? Iyo, tato harus suruh jemaatnya tato lagi. Tato enggak dosa katanya. Loh jangan begitulah, kita nih mau jadi saksi atau bagaimana? Iya, iya. Kau mau bilang tato seni atau apa, tapi saya punya pandangan sendiri tentang tato. Orang itu merusak tubuh, kok kau bilang seni apa? Iya. Begitu. Nah ini contoh-contoh. Jadi selain beriman ya gereja tidak boleh serupa dengan dunia, Pak. Dan yang ketiga ya gereja harus memberitakan Injil, Pak. Dia tidak bisa zona nyaman aja di gereja, praise and worship, haleluya, haleluya, doa berkat pulang. Tidak bisa. Kita harus terobos. Paulus bilang sama Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedia. Baik tidak baik waktunya, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan buka telinga bagi dongeng, tutup telinga bagi kebenaran. Tetapi kamu tuntaskan tugas pelayananmu. Jadi beritakan Injil, Pak. Jadi beriman kuat, hidup kudus, beritakan Injil. Ya tentu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena di situ ibarat kita cas kan, Pak. Kita isi tenaga kan begitu. Makanya Ibrani 10 ayat 25 bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Dan kehidupan doa kita harus kuat, Pak. Iya. Itu tidak main-main. Kadang-kadang kita ngomong teologi tinggi-tinggi, tapi kalau tidak suka berdoa, wah, omong kosong itu bahaya. Betul. Begitu, Pak. Nah, Bung Mel, sebelum sampai kepada akhir, ini kita bicara sedikit tentang keluarga. Siap. Nah, Bung Mel punya keluarga, bisa cerita sedikit, istri, berapa anak? Iya. Silakan. Jadi saya itu, Pak, istri satu sudah pasti, dan Tuhan tolong supaya selama-lamanya. Amin. Lalu saya dari pacaran, bahkan sebelum ketemu istri saya, belum pacaran dengan beliau, saya itu sudah berdoa, Pak. Saya minta anak laki-laki 4 orang. Wow. Dari awal bertobat, Pak. Saya rindu punya 4 orang anak laki-laki. Bahkan saya sudah siap namanya. Dari masih SMA. Saya mau kasih nama anak seturut urutan abjad. Saya mau bikin lain daripada yang lain. Wah, menarik ini. Iya. Akhirnya saya urutan abjad, jadi 4 anak dibagilah. Dari A sampai F. Dari G sampai L. Lanjut lagi M sampai S. Lanjut lagi dari T sampai Z. Oh iya? Ya, dan puji Lalu Bapak Tuhan. manggilnya gimana? Oh gampang, kalau kami udah biasa kalau di Kupang. Jadi 4 anak itu sudah ada, Pak. Laki-laki semua. Jadi Tuhan jawab sesuai permintaan, dan menurut saya memang itu sudah dalam rencana Allah. Rencana Allah itu yang Allah titipkan di bibir mulut saya ngomong. Tidak mungkin itu karena saya. Itu rencana Allah. Jadi Absdev, A sampai F itu bacanya Absdev. Absdev. Kan ABC Absdev. Jadi Absdev Atok lah. Nama lengkapnya Absdev Melchris Joines Hormo Atok. Itu yang pertama. Yang kedua, kan dari GHIJKL. Panggilnya Gitskel. Gitskel Melchris Michael Hormo Atok. Lalu yang keempat, 3 dari M sampai S. MNOPQRS. Nopkirs.
Nopkis. Ya. Nopkis Melkris. Daniel Hormuato. Yang ketiga baru 5 bulan, yang keempat yang terakhir cowok juga. Jadi semua cowok. Ya. Tuflexis. Tuflexis. Pak dari T itu Pak, TUV. Tuflexis. Tuflexis. Oh. Begitu, Tuflexis Ini unik, luar biasa. Ini harus masuk Muri sebenarnya. Iya. Jadi kalau Pak Martin ada channel ke sana, tolong kasih tahu. Oh iya, ada orang di dunia. Saya pernah cek di Google, ada. Tapi itu dia ganti nama 2014. Dia pakai semua abjad. Namanya Lady dari Kolombia kalau nggak salah. Tapi anak saya udah dari 2010, saya duluan. Di dunia saya duluan. Dan ada artinya, misalnya Absdev itu anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Oh, ada Git artinya sekali itu ya. Git sekali itu generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis itu manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja sorgawi. Tuflexis yang belum ada, masih mikir Pak. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Istri nama Ivon. Penghujung acara kita, baik Bung Mel sebagai penutup, apa pesan Anda kepada umat Kristiani di Indonesia yang menyaksikan tayangan ini? Yang pertama, kita harus tetap saling mengasihi, kita harus tetap bersatu. Tapi ingat, dalam mengasihi dan bersatu, bukan berarti kita toleransi terhadap ajaran-ajaran yang salah dari kalangan kita sendiri. Kenapa saya ngomong ini? Karena pasti akan ada. Dan faktanya sudah banyak. Jadi sekalipun contohlah, buat pemirsa semua, Anda mengasihi saya. Tapi kalau Anda lihat ada ajaran saya yang salah, harus tegur saya. Dan saya berjanji kalau memang itu salah, saya harus bertobat dan mengaku di media. Ya. Itu. Jadi kita saling mengasihi, bersatu, tapi jangan pernah kompromi dengan ajaran sesat. Sekalipun pendeta besar, nama sudah terkenal, besar dalam artian lebih umur, lebih pengalaman, ya. Itu maksud saya. Karena sebenarnya hamba Tuhan ini tidak ada besar kecil. Cuman maksud saya, dari sorotan pengalaman, usia, kan begitu. Lalu kepercayaan yang dia dapat dalam hal memimpin ribuan atau puluhan ribu orang, ya kita di Indonesia biasa familiar dengan istilah pendeta besar. Tetapi ingat, ajaran sesat itu bukan masalah tergantung dia besar, populer, usia tua dan lain sebagainya. Bukan. Sesuai firman tidak ajarannya. Kalau tidak sesuai, tidak peduli dengan faktor-faktor yang lain itu. Kita harus kasih masukan. Dengan penuh kasih. Tapi kalau terlalu sombong harus keras. Tidak ada masalah. Ya. Terima kasih Bung Mel. God Lovers. Sangat menarik perbincangan kita dengan Pendeta Mel Atok. Namun mengingat keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri talk show kita siang ini. Terima kasih kepada Bung Mel yang sudah berkenan hadir. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta pelayanan Bapak, baik di dalam pengembalaan di gereja, maupun di media sosial, sehingga terus menjadi berkat. Amin. Terima kasih kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Tuhan memberkati.